Semua murid yang lain kecuali Yudas secara bergiliran seorang demi seorang memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan bagi mereka. Tetapi ketika sampai kepada Yudas, pengakuannya lain sama sekali. Apa itu? Yudas mengaku, menyebut atau memanggil Yesus hanya sebatas rabi atau guru saja. Halo, selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut ke video, mohon di subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Selamat menonton. Salam, saudara-saudaraku. Pada kesempatan ini, saya kembali memberikan tanggapan kepada sang debaters, dan saya beri judul, sang debaters, Yudas tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetap masuk surga, maka bertambah lagi firman Tuhan yang gugur. Saudaraku, pada kesempatan ini saya kembali terbeban untuk terus memberikan tanggapan kepada sang debaters, yang mana beliau selalu ngotot mengatakan bahwa Yudas masuk surga. Secara singkat, saya akan mengulang sedikit 3 topik pembahasan saya sebelumnya. Hal ini penting untuk merefresh atau mengingatkan kita kembali. Tetapi yang lebih baik sebetulnya, Bapak Ibu Saudara berkenan untuk menonton video-video saya sebelumnya, sehingga memiliki pemahaman yang utuh dan lengkap, dan saya memberikan masukan serta saran kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mendengarkan ulasan ini. Mohon dengan sangat untuk berkenan menyaksikan dan mendengarkan secara utuh dan lengkap dulu, setelah itu barulah memberikan komentar. Saudaraku, di bagian sebelumnya saya telah membahas jika Yudas yang adalah seorang pencuri mati dengan cara bunuh diri dan tidak percaya dari sejak semula sampai akhir hidupnya, tetap disimpulkan oleh sang debaters masuk surga. Saya sudah begitu banyak menunjukkan ayat-ayat yang membuktikan bahwa ternyata banyak firman Tuhan yang harus gugur jika tetap ngotot membela Yudas masuk surga. Nah, pada saat ini saya kembali menunjukkan kepada setiap kita, jika Yudas tetap masuk surga, meskipun Yudas tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka saya mau katakan dengan tegas kepada sang debaters, akan semakin bertambah lagi firman Tuhan yang harus gugur. Saya akan bertitik tolak dari Matius 26 ayat 25. Demikian bunyinya. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saya mau jelaskan sedikit tentang jawaban Yesus di ayat ini, yang berbunyi, "Engkau telah mengatakannya." Kenapa saya perlu menyoroti pernyataan Yesus ini? Karena ternyata ada orang yang salah mengartikan jawaban Yesus ini dengan berkata, ini sebagai bukti bahwa bukan Yudas yang akan menyerahkan Yesus. Dasar pemikiran orang yang beranggapan demikian bertitik tolak dari jawaban Yudas yang mengatakan, "Bukan aku ya Rabi?" Nah, paham ini menyimpulkan karena Yesus berkata, "Engkau telah mengatakannya," dan yang dikatakan Yudas adalah, "Bukan aku ya Rabi," maka disimpulkan bahwa bukan Yudas yang akan menyerahkan atau mengkhianati Yesus. Pertanyaannya, benarkah demikian? Tentu tidak sama sekali. Kenapa?
Karena maksud perkataan Yesus, engkau telah mengatakannya, tidak bisa dilepaskan dari Yesus tahu isi hati Yudas yang sebenarnya. Yudas sudah tahu bahwa dialah yang akan menyerahkan Yesus. Tetapi Yudas mencoba membela dirinya di hadapan Yesus dan di hadapan 11 murid yang lain. Jadi, dalam hal ini, Yudas sudah tahu bahwa dirinya lah yang akan menyerahkan Yesus. Tetapi Yudas mengambil jalan dengan cara pura-pura tidak tahu alias ngeles. Saya pikir sebetulnya sangat mudah memahami pernyataan Yudas di Matius 26 ayat 25 yang mengatakan, bukan aku ya Rabi. Caranya adalah dengan teliti dan cermat memahami dan melihat konteks munculnya pernyataan Yudas. Coba perhatikan ayat yang ke-25a. Penulis kitab Injil Matius sudah sangat jelas mengatakan, Yudas yang hendak menyerahkan dia. Sekali lagi, Yudas yang hendak menyerahkan dia. Di sini secara eksplisit dikatakan bahwa Yudas yang akan menyerahkan Yesus. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Ada banyak bukti-bukti dari kitab-kitab Injil yang menegaskan bahwa Yudaslah yang akan menyerahkan dan mengkhianati Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa bandingkan dengan Matius pasal 10 ayat 4, Markus pasal 3 ayat 19, Lukas pasal 6 ayat 16, Matius 26 ayat 14 sampai 16, Yohanes 6 ayat 64, dan masih banyak lagi. Saudara-saudara, Matius 26 ayat 25 sudah sangat eksplisit menunjukkan jawaban Yudas. Bukan aku ya Rabi. Saya mau kasih tahu sekaligus tegaskan kepada kita bahwa Yudas mengenal Yesus hanya sebatas Rabi atau guru. Dan kalau kita melihat konteks ayat-ayat sebelumnya, pengakuan Yudas tentang Yesus sangat berbeda dengan pengakuan ke-11 murid yang lain. Untuk membuktikan pernyataan saya ini, mari coba kita lihat Matius 26 ayat 22. Demikian bunyinya. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Sekali lagi, bukan aku ya Tuhan. Saudara-saudara, ke-11 murid yang lain masing-masing memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua murid yang lain kecuali Yudas secara bergiliran seorang demi seorang memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan bagi mereka. Tetapi ketika sampai kepada Yudas, pengakuannya lain sama sekali. Apa itu? Yudas mengaku, menyebut atau memanggil Yesus hanya sebatas Rabi atau guru saja. Saudara-saudara, coba teliti dan periksa seluruh kitab-kitab Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Yudas tidak pernah satu kali pun mengakui Yesus sebagai Tuhan. Coba kita lihat Matius 26 ayat 48 sampai 49. Demikian bunyinya. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Perhatikan kalimat berikutnya. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi. Saya ulangi sekali lagi. Salam Rabi. Lalu mencium dia. Bapak Ibu Saudara bisa bandingkan dengan Markus 14 ayat 45. Jadi Yudas berkata, salam Rabi, bukan salam Tuhan. Ayat ini semakin memberikan penegasan secara eksplisit kepada kita bahwa memang Yudas dari sejak dipilih menjadi murid sampai dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, Yudas hanya mengaku Yesus sebagai Rabi atau guru saja, bukan sebagai Tuhan. Nah, sekarang apa konsekuensi yang akan terjadi jika Yudas tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan?
apakah seseorang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan akan selamat atau masuk surga? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tetap menjawabnya sesuai dengan apa kata Alkitab, bukan menurut apa kata saya, bukan menurut apa kata Bapak Pendeta, bukan menurut apa kata para teolog, dan juga bukan menurut apa kata sang debaters. Tidak bisa. Kita harus tetap kembali kepada apa kata Alkitab atau apa kata firman Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 21 dengan jelas mengatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara, ayat ini menegaskan bahwa setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan pasti diselamatkan. Tetapi jangan lupa, kata berseru di sini tidak bisa dipisahkan dengan mulut yang mengakui Tuhan dan hati yang didasari percaya. Kenapa saya perlu menegaskan ini? Karena Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang setia dan melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini penting. Karena Yesus mengatakan di dalam ayat itu, sekalipun mereka telah menyebut Yesus Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan mujizat demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, tapi Yesus berkata, aku tidak kenal engkau, enyahlah. Kenapa? Karena mereka di situ dalam ayat-ayat sebelumnya mengatakan adalah guru-guru atau pengajar-pengajar palsu atau pengajar-pengajar sesat. Yang benar adalah seseorang berseru kepada Tuhan, mengaku Yesus Kristus Tuhan dengan mulutnya, dan percaya dalam hatinya, maka mereka pasti diselamatkan. Tapi kalau sang debaters mengatakan bahwa Yudas masuk surga sekalipun tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dari mana jalannya, saudaraku? Kalau sang debaters tetap ngotot menempatkan dan memasukkan Yudas ke surga, maka Kisah Para Rasul 2 ayat 21 ini otomatis gugur demi sang debaters membela Yudas masuk surga. Yang kedua, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara-saudara, Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 ini sebetulnya sudah sangat eksplisit menegaskan, jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Pertanyaannya, apakah Yudas mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan? Tolong sang debaters jawab ini. Tolong para fansnya jawab ini dengan jujur dan terbuka. Saya mau mengatakan jawabannya tentu tidak sama sekali. Berarti dengan demikian, Yudas tidak diselamatkan atau tidak masuk surga. Tetapi kalau sang debaters tetap ngotot mengatakan Yudas masuk surga, maka Roma 10 ayat 9 sampai 10, relakanlah kawan, gugur demi membela argumen, teori dan dalilmu, Yudas masuk surga. Yang ketiga, 1 Korintus 12 ayat 3b, demikian bunyinya. Dan tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, ayat ini semakin jelas meyakinkan kita bahwa Yudas itu bukan orang yang diselamatkan. Kenapa Yudas tidak bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan? Ayat ini menegaskan, karena tidak ada Roh Kudus di dalam diri Yudas. Yang ada adalah roh iblis. Dan ini menjadi salah satu sebabnya Yudas disebut Yesus sebagai iblis. Yohanes 6 ayat 70. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Yohanes 13 ayat 2. Dan Yudas kerasukan iblis. Yohanes 13 ayat 27. Saudara-saudara, saya pikir cukup 3 ayat firman Tuhan ini membuktikan betapa Yudas tidak termasuk orang yang masuk surga
atau diselamatkan. Oleh karena apa? Oleh karena Yudas tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan di dalam sepanjang hidupnya. Nah, setelah sudah saya jelaskan seperti ini, dan sang debater tetap ngotot memasukkan Yudas Iskariot ke sorga, maka dengan berat hati, sang debater harus merelakan ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi. Kisah Para Rasul 2:21, Roma 10 ayat 9 sampai 10, 1 Korintus 12 ayat 3b, harus gugur kembali demi sang debaters membela Yudas masuk surga. Pertanyaannya, benarkah demikian saudaraku? Mari kita serahkan keputusannya kepada sang debaters sebagai pendebat nomor 1 di dunia. Biarlah sang debaters yang memutuskan. Saudara-saudara, sekian dulu pembahasan saya kali ini. Nantikan pembahasan seru dan menarik berikutnya dengan judul sang debaters, Yudas tidak pernah bertobat tetapi tetap masuk surga. Maka semakin banyak lagi firman Tuhan yang harus gugur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya.